warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, video kali ini saya akan mengulas kembali naskah yang sudah pernah saya ulas di video sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan yang berbeda yang belum tuntas saya ulas di video sebelumnya ya. Silahkan disimak para sobat klasik, para pecinta naskah kuno. Sobat klasik, sebagaimana yang ada di video sebelumnya bahwa naskah ini itu sudah tidak bersampul dan tidak diketahui judulnya kitab tentang apa. Nah, namun ketika saya mengulas isinya dan materi yang akan saya ulas di video kali ini, saya bisa menyimpulkan bahwa naskah ini berbicara atau menjelaskan tentang hukum-hukum yang harus diperhatikan oleh para umat Islam, seperti itu. Nah, video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai tata cara pedoman tentang wajib zakat bagi orang-orang yang punya kelebihan harta, punya hasil panen tanaman, persawahan, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan mengulas tentang hukum dari bab puasa, seperti itu. Yang pertama, bab puasa. Nah, awalan untuk membahas tentang bab puasa, si penulis naskah ini menggunakan redaksi babus yam. Nah, akan tetapi kalau nanti berbeda pembahasan namun masih satu tema tentang puasa, naskah ini menyebutnya atau menggunakan redaksi fasal atau kalau bahasa Indonesianya bisalah disebut dengan subbab, seperti itu. Nah, bab utamanya tentang siam, babus siam, seperti itu. Nah, ini di halaman yang sudah saya buka ini, babus siam ditulis di baris kedua. Baris pertama masih penjelasan tentang zakat yang sudah saya paparkan itu, baris kedua baru masuk ke babus siam, sehingga modelnya ketika berbeda pembahasan tidak berganti halaman, akan tetapi dilanjutkan seperti itu. Nah, babus siyam, bahasan pertama mengenai syarat-syarat wajib puasa. Redaksinya wasyara itu wujubis siyamu. Nah, beberapa syarat wajibnya orang berpuasa, dikenakan kewajiban berpuasa itu diantaranya yang pertama wal buluhu, yaitu balik, orang yang sudah balik, sudah mencukupi umur dan juga secara fisik dan mental sudah wajib untuk melakukan puasa. Yang kedua wal aklu, orang yang berakal, yaitu sudah bisa berpikir. Orang berakal, semua manusia memang berakal, akan tapi yang dimaksud di sini adalah sudah dewasa dan juga sudah berpikir, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang halal dan haram. Nah, itu berarti orang yang berakal, sudah punya bisa berpikir untuk menentukan suatu hal, seperti itu. Nah, itu naskah ini menyebut itulah syarat wajibnya orang berpuasa. Hanya dua yang disebutkan oleh naskah yang ada di hadapan saya. Pembahasan berikutnya tentang fardu puasa, wa faraidul shaum, yaitu beberapa fardunya puasa. Nah, kalau makna gandolnya menggunakan makna tulisan pegon, artinya seperti ini: sekabehane fardu ning siam. Nah, puasa tetap dibahasakan dengan istilah siam, tidak diterjemahkan ke puasa, seperti itu. Nah, beberapa fardunya puasa diantaranya yang pertama an-niyatu, niat, seperti itu. Yang kedua wal imsaku anil ukul wasyarab, yaitu menahan makan dan minum, sehingga puasa itu ya tidak makan dan tidak minum. Kemudian wal jimai,
lan jima, hubungan suami istri. Kemudian wa ta'ammadul qai'i, yaitu sengaja muntah. Nah, ternyata ketika puasa perlu sobat klasik perhatikan bahwa muntah dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa. Kemudian pembahasan berikutnya, setelah menjelaskan fardu-fardunya puasa, naskah ini berpindah pembahasan, yaitu tentang perkara yang membatalkan puasa. Nah, ada beberapa perkara yang itu bisa membatalkan puasa. Yang pertama, sampainya sesuatu masuk ke dalam rongga mulut. Nah, ada suatu benda yang masuk ke mulut, rongga mulut, itu bisa membatalkan puasa. Seperti itu. Kemudian masuknya sesuatu dari dua jalan itu ya kayak kalau sini kalau dikontekskan biasanya seperti obat yang misalkan ketika sakit perut tidak maka dimasukkan obat ke lubang belakang seperti itu. Nah, itu maksudnya dua jalan itu kayak gitu itu. Kemudian muntah sengaja. Nah, tadi sama seperti fardu-fardunya puasa, kalau muntah dengan sengaja maka akan membatalkan dari puasa tersebut. Kemudian jima dengan sengaja. Nah, jima dengan sengaja membatalkan puasa. Kemudian haid, keluarnya darah perempuan, wan nifas, keluarnya darah perempuan karena melahirkan. Kemudian murtad dan juga hilang akal, wal junub war riddah. Nah, orang yang stres, orang yang gangguan jiwa yang tidak di bawah alam kesadarannya itu bisa membatalkan puasanya, sehingga tidak ada kewajiban untuk berpuasa seperti itu. Nah, kemudian setelah membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa, naskah ini beralih ke pembahasan tentang sunnahnya puasa. Sunnah-sunnah puasa diantaranya ini takjilul fitri wa ta'khirus suhur, yaitu mempercepat berbuka dan juga mengakhirkan sahur. Nah, ketika orang berpuasa, ketika mendengar adzan lalu berbuka, nah itu termasuk sunnahnya puasa. Nah, dan ketika waktu sahurnya itu akhir mendekati imsak, nah itu juga sunnahnya puasa seperti itu. Kemudian sunnah yang kedua, meninggalkan aktivitas rasan. Kalau di sini rasan ya, atau aktivitas, bahasanya kalau sekarang gosip lah ya. Gosip di sini bahasanya watarkul jahri minal kalam, yaitu meninggalkan aktivitas sering suka rasan-rasan seperti itu. Nah, ketika berpuasa dan mencoba untuk menahan nggak gosip itu, maka termasuk sudah melaksanakan sunnahnya puasa, akan dapat pahala ketika meninggalkan beberapa kegiatan yang sebelum puasa sering gosip, rasan-rasan. Nah, ketika puasa bisa menahan itu, maka sudah melaksanakan sunnah dari puasa sendiri. Nah, kemudian pembahasan berikutnya tentang hari-hari yang diharamkan berpuasa. Nah, beberapa hari yang itu tidak boleh berpuasa, diantaranya adalah dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Nah, ketika masuk dua hari raya tersebut, maka tidak boleh berpuasa. Juga hari-hari tasyrik, ya, dalam hari tasyrik itu diharamkan berpuasa. Nah, diingat sehingga kita harus tahu ya tanggal-tanggal
hari tasyrik dan juga hari raya. Jangan sampai saking senengnya puasa Ramadan sampai kebablasan ketika masuk 1 Syawal terus saja berpuasa. Nah itu tidak boleh, haram hukumnya seperti itu. Oke, kemudian bahasan berikutnya tentang sanksi-sanksi jika meninggalkan puasa, sanksi bagi yang melanggar aturan-aturan puasa. Ya, diantaranya tentang di sini menjelaskan tentang apabila melakukan hubungan suami istri atau berjima, maka sanksinya yaitu puasanya itu diqadha, dibayar, punya hutang puasa, sehingga nanti ketika selesai puasa Ramadan utamanya maka wajib untuk membayar puasa tersebut ketika melakukan hubungan suami istri ketika bulan Ramadan. Nah, jika ketika melakukan hubungan suami istri tidak hanya sekedar mengqadha puasa, akan tetapi juga membayar kafarat. Membayar kafarat ini kalau pada masa Nabi ini dijelaskan, pada masa Nabi itu dengan cara memerdekakan budak. Nah, budak orang-orang yang jadi suruhan majikannya yang tidak dibayar, nah itu wajib untuk dibebaskan ketika melanggar aturan puasa yang jima seperti itu. Atau bisa juga diganti dengan memberi makan para fakir miskin secara berturut-turut selama 2 bulan situ. Ini dijelaskan membayar dengan cara memberi makan fakir miskin seperti itu. Nah, kemudian penjelasan berikutnya tentang puasa bagi ibu yang hamil atau menyusui. Ibu hamil ya, utamanya di sini tentang ibu hamil. Nah, apabila ada seorang perempuan yang sedang hamil, maka ada keringanan-keringanan dalam berpuasa bulan Ramadan. Di antaranya apabila si ibu hamil tersebut itu khawatir puasa bisa mengkhawatirkan terhadap kesehatan dirinya, maka nanti wajib melakukan qadha atau membayar hutang puasa yang ditinggalkan seperti itu. Namun apabila khawatir terhadap kondisi si bayi atau anaknya yang dalam kandungannya, maka sanksinya yaitu tidak hanya mengqadha tapi juga ditambah dengan membayar kafarat dengan sejumlah 1 hari 1 mud seperti itu. Nah, ini kafarat setiap hari 1 mud. Nah, setelah membahas tentang ibu hamil berhenti sampai situ, naskah ini beralih ke penjelasan tentang orang yang sakit dan orang musafir. Nah, kalau orang sakit, orang musafir itu sanksinya tidak perlu membayar kafarat, cukup dengan melakukan bayar hutang puasa atau mengqadha. Seperti itu. Nah, setelah berbicara tentang puasa, selesai sampai situ, naskah ini beralih pembahasan tentang iktikaf. Iktikaf yang masih berkaitan dalam bulan Ramadan, makanya naskah ini tidak menyebut bab iktikaf ini dengan babul iktikaf, tapi dengan sebutan faslan wal iktikafu. Nah, sehingga masih dalam satu pembahasan tentang puasa atau amalan-amalan yang ada dalam bulan Ramadan. Nah, wal iktikafu, iktikaf beberapa syarat. Nah, ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan ketika melakukan iktikaf. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu berdiam diri ya, berdiam diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bisa di masjid. Kalau di sini dijelaskan iktikaf, tidak ada penjelasan iktikaf itu berdiam dirinya maksudnya apakah wajib di masjid atau
bisa di mana saja asal tujuannya adalah berdiam diri untuk mendekatkan kepada Allah. Nah, syarat-syarat iktikaf yang pertama adalah an-niyatu, niat. Nah, kemudian walubsu fil masjid. Oh, ternyata disebutkan bahwa iktikaf itu syaratnya ya harus berdiam dirinya di masjid. Kemudian wala yakhruju minal iktikaf fil masdurati illa lihajatil insan, yaitu dilarang, la yakhruju, tidak boleh keluar, dilarang keluar atau meninggalkan iktikaf kecuali ada hajat tertentu dari orang yang melakukan iktikaf tersebut. Maka diusahakan ketika melakukan iktikaf di masjid jangan keluar masuk masjid. Kalau niat iktikaf ya sudah diusahakan berdiam diri di masjid tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu boleh meninggalkan iktikaf karena punya udzur. Contohnya tiba-tiba ketika iktikaf datang haid atau tiba-tiba sakit dan yang menyebabkan tidak bisa meneruskan iktikaf di masjid tersebut. Maka dengan kondisi-kondisi seperti ini diperbolehkan orang yang iktikaf meninggalkan aktivitas iktikaf di masjid pada waktu tersebut. Nah, itu bab mengenai puasa dan juga iktikaf ketika bulan Ramadan. Pembahasan berikutnya masuk ke bab haji. Nah, baru kalau berbeda pembahasan, naskah ini menyebut dengan lafadz babul haji. Babul haji. Kalau masih iktikaf, masih masuk bulan Ramadan, maka dengan menyebut faslan. Nah, babul haji, pembahasan pertama tentang syarat-syarat wajibnya haji. Nah, wasyara itu wujubul haji. Yang pertama yaitu al-bulughu, yaitu balik, wal aklu, berakal, wal hurriyah merdeka, sama kayak tadi wajib berpuasa bagi orang yang merdeka. Kemudian mampu melaksanakan, karena haji itu tidak hanya sekedar ke sana ya, tapi punya kelebihan harta untuk pergi ke Baitullah seperti itu, sehingga syaratnya itu ada suatu perintah untuk melakukan haji ketika punya kelebihan harta seperti itu. Nah, penjelasan berikutnya masuk ke rukun-rukun haji. Sama seperti sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab fikih pada umumnya di pesantren-pesantren yang mungkin Sobat Klasik sudah sering belajar mengenai penjelasan hukum-hukum yang ada tentang rukun iman ya, yaitu tadi zakat, puasa, lalu haji. Nah, penjelasan di naskah ini hampir sama. Rukun-rukun haji sama seperti yang lainnya, diantaranya seperti niat, wukuf, sa'i, tahallul, seperti itu. Nah, ditutup penjelasannya tentang babul haji. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa naskah ini tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan naskah-naskah yang ada di pesantren di masa sekarang. Isinya hampir sama dan tidak ada hal yang bertentangan. Akan tetapi tadi saya mendapatkan satu penjelasan yang menarik dan kontekstual ya. Karena tadi ada penjelasan ketika berpuasa, orang yang berpuasa sunnah ketika meninggalkan aktivitas bergosip atau bahasanya rarasan. Nah, ini kan sesuatu yang saya jarang menemukan penjelasan tentang meninggalkan aktivitas gosip ini dijelaskan secara gamblang masuk ke sunnah-sunnah puasa yang ada dalam kitab-kitab fikih. Nah,
Sehingga menurut saya ini suatu selipan yang kontekstual yang masih sangat relevan di era sekarang, karena di era sekarang tidak dipungkiri banyak gosip orang suka bergosip, TV menghadirkan acara-acara gosip atau di masyarakat, di kalangan masyarakat. Nah, ini sebagai pengingat juga bagi pembaca naskah ini, mengingatkan bahwa ternyata aktivitas sering ngobrol, ngomong-ngomong yang gak jelas, ngomong-ngomong yang itu ngerasani orang lain, itu bisa bisa memakruhkan puasa, atau ketika sanggup meninggalkan aktivitas yang seperti itu maka masuk dalam kesunahan puasa, dan orang yang berpuasa tersebut mendapatkan pahala ketika melakukan meninggalkan aktivitas gosip seperti itu. Nah, itu hal menarik yang bisa saya simpulkan mengenai isi naskah ini yang punya perbedaan dengan naskah-naskah yang ada di masa sekarang tentang kitab fikih. Seperti itu Sobat Klasik. Itu penjelasan ulasan dari naskah yang ada di hadapan saya ini. Semoga memberikan manfaat buat Sobat Klasik, dan para Sobat Klasik tidak bosan-bosan untuk selalu punya kesadaran merawat naskah, mengkaji naskahnya maupun mengkaji dari sisi teks dari naskah-naskah kuno. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Ketemu lagi dengan saya di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.